Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sewaktu teman adik saya menikah, mereka itu dilanda kecemasan karena mereka menikah di bulan-bulan basah, sedangkan upacara pernikahan mereka dilaksanakannya outdoor. Karena kebingungan itu, maka mereka menyewa seseorang yang katanya bisa menjadi pawang hujan, memindahkan hujan, menghentikan atau menurunkan hujan. Ketika hari H itu tiba, datanglah si pawang pagi-pagi sekali bawa berbagai ramuan, berbagai tanaman-tanaman yang aneh, hewan-hewan langka, gajah Afrika, paus biru, dinosaurus, wah semuanya dibawain semuanya, dan kemudian di situ dia melakukan ritual begini dan begitu, begini dan begitu. Agak lucu sih sebenarnya ritualnya, tetapi luar biasanya adalah hari sebelumnya hujan deras, hari sesudahnya juga hujan deras, di hari itu tidak ada hujan ketika pesta pernikahan. Ya, hujan sebenarnya turun dan tidak terlalu besar, tetapi itu pun hanya terjadi jam 3 ketika seluruh prosesi upacara itu selesai. Jadi apakah ini sebuah kebetulan atau dia memang benar-benar bisa merekayasa cuaca? Nah, di episode kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang salah satu kasus tentang pawang hujan paling terkenal dalam sejarah, yang dia dicatat telah berhasil untuk merekayasa hujan sampai 500 kali dalam 10 tahun masa karirnya. Tema itu akan kita jadikan landasan untuk bisa memahami pawang hujan secara keseluruhan. Jadi ayo kita kenyot. Pada tahun 1841, seorang yang bernama James Pollard SP itu menerbitkan sebuah buku yang judulnya adalah The Philosophy of Storm, filsafat badai. Yang di buku itu dijelaskan bahwa sebenarnya hujan itu adalah mekanisme alam yang bisa saja direkayasa tanpa melibatkan Tuhan. Jadi maksudnya begini, dia berangkat dari sebuah pengamatan bahwa hujan itu sering terjadi setelah perang besar, dan kemudian dari situ muncullah sebuah asumsi bahwa hujan itu bisa terjadi kalau daratan cukup panas. Jadi maksudnya kalau ada sebuah daratan yang panasnya itu akan ke atas dan mendorong uap-uap air yang ada di atasnya semakin ke atas, semakin ke titik di mana dia akhirnya mencapai titik kondensasi. Nah, setelah itu baru turunlah hujan. Maka cara terbaik, kata dia, untuk bisa merekayasa cuaca, dalam hal ini menurunkan hujan, adalah dengan memanaskan daratan. Begitu. Karena bukunya ini dan karena dia memang sudah lama berkecimpung di dunia meteorologi, akhirnya dia dipekerjakan oleh pemerintah federal, dan kemudian ketika kemarau datang, dia diminta untuk membuktikan tesisnya itu, yang alhamdulillah gagal total. Jadi kan dia malu sendiri, tetapi betapapun begitu, murid-muridnya di sekolah itu tetap melanjutkan cita-cita dan pemikirannya. Sampai tahun 1900-an awal, murid-muridnya itu masih berspekulasi dan masih merancang rekayasa-rekayasa dengan memanaskan daratan. Hampir semuanya gagal, dan bahkan kebanyakan di antara mereka malah menghasilkan kebakaran yang besar, karena metodenya adalah, pola pikirnya atau landasan berpikirnya adalah dengan panaskan daratan dulu, maka akan menghasilkan hujan di angkasa. Begitu. Nah, tetapi di antara semua muridnya itu ada satu yang berhasil dan menjadi fenomena, yaitu Charles Hellfield. Siapakah dia? Ya, sebenarnya dia adalah penjahit biasa, dia tukang jahit kayak gitu. Cuman dia mengklaim dirinya telah berhasil menemukan satu ramuan yang bisa mendorong kondensasi hujan. Dia tidak mengatakan dan dia tidak mau mengatakan bahwa dia adalah pemanggil hujan, tetapi dia mengatakan dia hanya pemanggil awan. Jadi dengan ramuannya yang dia katakan berasal dari 23 ramuan kimia rahasia yang begini dan begitu, dia bisa memanggil hujan. Tahun 1904 dia memulai prakteknya, dan prakteknya itu dimulai di daerah pertanian di daerah San Jose, California. Luar biasanya itu berhasil. Dia katakan bahwa bayar saya $1.000, maka saya akan mendatangkan hujan setidaknya dalam 5 bulan ke depan. Jangan bayar saya kalau saya gagal. Jadi dia sejak awal sudah memberikan garansi, jangan bayar saya kalau saya gagal. Dan ternyata seluruh misi-misi yang dibebankan kepada dia itu berhasil. Sampai tahun 1915 sudah ada 17 kasus yang 17 misi yang sudah dia upayakan, dan semuanya berhasil. Sampai akhirnya, nah, di tahun 1915 itulah California secara keseluruhan itu mengalami kekeringan yang sangat luar biasa.
Danau Morena tinggal sepertiganya, kemudian banyak sawah-sawah yang terbengkalai, kemudian saluran-saluran irigasi kering sama sekali, ternak-ternak banyak yang mati, dan lain sebagainya. Nah, dia kemudian datang kepada Pak Wali Kota San Jose. Dia katakan bahwa saya bisa menurunkan hujan kalau saya diberi uang $10.000. Hujannya akan sangat besar, hujannya akan mencukupi semua orang yang ada di sini, tetapi saya minta $10.000 sebagai jaminannya, bayar saya kalau hujannya memang benar-benar turun sesuai dengan perjanjian. Pak Wali Kota pada waktu itu ya setuju-setuju aja, ya kan dia sama sekali gak dihadapkan pada risiko kerugian. Maksudnya kalau berhasil dia memang harus membayar, tetapi kan uang itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kekeringan pada waktu itu. Dan kalaupun gagal ya dia tidak mengeluarkan uang apapun kan, ya selesai. Akhirnya silahkan jalankan sesuai dengan apa yang kamu mau. Hatfield dengan luar biasanya itu datang ke daerah yang dekat dengan waduk, kemudian dia bikin menara di sana sekitar tingginya 7 atau 8 meter. Kemudian di sana dia mengeluarkan ramuan khasnya itu, yang entah bagaimana menurut kesaksian dari kantor kelurahan yang menemaninya itu, di orang-orang kelurahan yang menemaninya itu, di situ katanya bau sepabrik keju yang rusak banget gitu. Jadi baunya udah tangik luar biasa gitu lah ya. Oke, di situ dia keluarin ramuannya, kemudian dibakar, bikin ini itu dan sebagainya, bla 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 bla. Luar biasanya memang benar, tak lama setelah itu hujan deras muncul. Bukan hanya hari itu, tetapi besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Minggu berganti minggu, hujan deras masih terus-terusan terjadi. Dan dampaknya apa? Orang-orang awalnya sukacita luar biasa, media-media massa pada waktu itu langsung memviralkan apa yang dilakukan oleh Hatfield, menceritakan tentang hujan yang tiba-tiba datang dan sebagainya. Tetapi itu tidak lama, karena hujannya gak berhenti-berhenti. Jadi akhirnya awalnya disukai, jadi dicaci maki. Kenapa? Karena pada waktu itu bisa dihitung saja jumlah manusia yang meninggal itu sekitar 50 orang akibat banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian jalan raya rusak, banyak mobil-mobil yang palid, kemudian hewan-hewan ternak, kemudian sawah-sawah terendam semuanya, ladang ganja juga terendam. Wah, pokoknya mah kacau semuanya. Bahkan rel kereta api itu bergeser akibat longsor dan banjir pada waktu itu. Jadi kerugiannya juga ternyata sama seperti kerugian yang ditimbulkan oleh kekeringan. Warga pada waktu itu banyak menuntut pada Hatfield dan kantor wali kota, tetapi di situ muncul sebuah polemik. Polemiknya, jadi kurang lebihnya digambarkannya seperti ini. Hatfield menuntut pada Pak Wali Kota untuk membayar dirinya karena dirinya sudah sesuai dengan perjanjian mendatangkan hujan. Tetapi kantor Wali Kota menolak karena kerugian yang ditimbulkan akibat banjir ini sangat luar biasa. 50 orang meninggal itu gak bisa digantikan. Kan seperti itu. Nah, maka di sini muncullah sebuah opsi. Jadi opsinya itu adalah kalau hujan ini disepakati sebagai hasil karya dari Hatfield, maka Hatfield memang harus dibayar $10.000, tetapi dia juga harus mengganti rugi seluruh kerugian yang diakibatkan oleh banjirnya itu. Sedangkan kalau ini dikatakan bukan akibat Hatfield, ini adalah masalah pemberian dari Tuhan hujannya, maka oke, masalahnya selesai, tapi Hatfield tidak mau dibayar, tidak akan dibayar juga gitu. kan begitu. Nah, Hatfield pada waktu itu marah. Kan salahnya itu bukan salah saya. Sejak awal saya bilang hujannya bakal besar. Masalah utamanya adalah masyarakat dan pemerintah pada waktu itu tidak benar-benar percaya dengan apa yang saya katakan, sehingga mereka tidak mengantisipasi banjir. Sejak awal kan saya bilang hujannya gede dan bisa saja banjir. Kalau misalkan sekarang kejadiannya seperti ini, yang salah bukan saya. Nah, kan begitu ya. Akhirnya terjadi perdebatan hebat, kemudian masuk ke pengadilan dan sebagainya. Pengadilannya luar biasanya bertahan sampai 20 tahun. Dan pengadilan-pengadilan itu tetap memberikan kesimpulan bahwa hujan yang dimaksud itu adalah karunia ilahi, karya Tuhan, bukan karya Hatfield. Dan karena itu Hatfield tidak berhak untuk dibayar, walaupun juga dengan demikian dia tidak berhak untuk dituntut ganti rugi. Seperti itu. Ya, gimana ya? Ya, tapi ceritanya seperti itu. Dan selama 20 tahun itu, Hatfield setiap musim kemarau, dia selalu mendapatkan proyekan manggung di berbagai daerah untuk bisa mendatangkan hujan. Dan dari situlah dia mencatat bahwa dia berhasil menurunkan sampai 500 hujan sepanjang 10 atau 20 tahun terakhir itu. Bahkan beberapa fansnya sampai menyebut bahwa Hatfield berhasil untuk menurunkan hujan di dalam ruangan.
seperti ini di dalam ruangan, dia bikin ini hujannya di sini. Ya nggak masuk akal sih, tapi itu adalah akibat dari fans yang berlebihan karena memang mengira ada mukjizat, ada permainan mukjizat di sini tentang hujan. Begitu. Oke, demikianlah ceritanya. Kemudian kita garis bawahi bahwa Hatfield itu kemudian menjadi salah satu tokoh yang paling banyak ditulis seputar masalah perhujanan. Di mana-mana kalau ada fenomena tentang hujan biasanya dia disinggung. Dia akhirnya menginspirasi munculnya film, menginspirasi munculnya buku-buku, novel dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini muncul satu pertanyaan, apakah Hatfield benar-benar bisa menurunkan hujan? Ada dua hipotesis besar untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama menyatakan bahwa Hatfield itu hanya sekedar penipu. Yang dia lakukan adalah dia bukan mendatangkan hujan tetapi memprediksi kapan terjadinya hujan. Jadi Hatfield itu adalah seorang meteorologi, ahli meteorologi. Dan karena itu dia sebenarnya benar-benar paham kapan hujan akan terjadi dan di mana hujan itu akan terjadi. Maka yang dia lakukan adalah dia akan datang ke sebuah wilayah yang kering kerontang, yang dalam perhitungannya dalam beberapa pekan ke depan akan terjadi hujan, kemudian dia menawarkan bantuan untuk menurunkan hujan di situ. Maka kemudian sambil bikin menara dan sebagainya, dia kemudian bikin cerita tentang ramuan dan sebagainya, dan akhirnya dia akan melakukan ritual itu tepat bersamaan dengan hujan kapan akan terjadi. Begitu, itu hipotesis yang pertama. Kemudian hipotesis yang kedua menyebut bahwa Hatfield memang benar-benar bisa menurunkan hujan. Diduga ramuan rahasia yang dia maksudkan itu adalah ramuan yang mengandung es kering dan iodida perak. Jadi bahan-bahan itu sebenarnya adalah bahan-bahan yang kita kenal sekarang untuk bahan hujan buatan. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, jangan-jangan cara untuk bikin hujan buatan di zaman sekarang ini sudah dilakukan oleh Hatfield sekitar 100 tahunan yang lalu. Dugaannya sih seperti itu. Jadi benar atau salahnya ya kita tidak pernah tahu, tetapi kita mengetahui bahwa dari hipotesis-hipotesis itu tidak ada satupun yang terkait dengan klinik. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Apakah pawang-pawang hujan yang di Indonesia juga itu termasuk ke dalam ilmiah, atau musyrik, atau terlalu tradisional, atau terlalu kampungan, terlalu mistik, klinik, dan sebagainya, atau dia kita harus hargai sebagai bagian dari kearifan lokal? Nah, perbedaan pendapat itu, pertentangan itu, dan benturan-benturan itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang masih belum maju, belum bisa berpikir secara baik. Jadi maksudnya begini Baraya, saya runutnya dari awal. Nenek moyang kita itu adalah masyarakat yang sangat rasional, setidaknya minoritas kreatif di antara mereka. Tetapi mereka tidak mungkin bisa rasional di zaman itu kecuali mereka harus membungkusnya itu dengan tema-tema yang bersifat klinik dan mistik. Jadi misalkan saya ambil contoh begini, di setiap daerah di Indonesia punya yang namanya hutan larangan. Hutan larangan itu siapapun tidak boleh masuk ke sana untuk merusak hutan itu. Tidak boleh berburu hewan-hewan di sana dan tidak boleh menebang pohon yang ada di sana. Kenapa? Karena banyak genderuwo, banyak setan, kuntilanak, dedemit, dan ya yang gitu-gitulah ya. Sebenarnya, kalau misalkan kita menganalisis, seluruh hutan larangan yang ada di wilayah Nusantara itu pasti ada di gunung. Atau ada di wilayah yang lebih atas daripada tempat pemukiman. Nah, maka sebenarnya orang-orang zaman dulu itu mengerti sepenuhnya bahwa kalau hutan itu rusak, maka dampak ekologisnya bisa langsung dirasakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Maka demi untuk menghindari masalah-masalah seperti itu, maka mereka menciptakan satu larangan. Dan agar larangan itu bisa dipatuhi oleh masyarakat yang sebagian besar belum bisa menjadi rasional karena zamannya seperti itu, maka mereka menciptakan cerita bahwa di situ ada kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Begitu. Baraya temukan mitos manapun di Nusantara biasanya ada sesuatu di balik itu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu dulunya rasional. Minoritas kreatifnya maksudnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap masalah-masalah klinik itu? Temukan esensinya, temukan tujuan itunya, kemudian abaikan semua hal yang melingkupinya. Kita harus memisahkan itu. Jadi kalau misalkan sekarang ada pawang
hujan di Mandalika misalkan ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah berpikir keras bagaimana caranya merekayasa alam, bagaimana caranya agar mendatangkan hujan atau menghentikan dan sebagainya. Tetapi sambil itu kita lakukan, kita katakan bahwa segala ritual yang dilakukan itu sebenarnya adalah bagian dari baju klinik yang digunakan untuk memberikan penjelasan. Jadi ilmu pengetahuannya ambil, kemudian bajunya itu kita singkirkan atau kita abaikan atau jangan diterima gitu. Dengan itulah kita akhirnya menjadi masyarakat yang lebih modern. Kita mengambil cerita-cerita dan inspirasi dari masa lalu untuk menjadi masyarakat yang modern. Dengan seperti itu, maka agama kita, tradisi lokal masyarakat nenek moyang kita, dan kemudian kemodernan kita tidak dibenturkan, tapi malah bersatu dalam satu kesatuan. Ini yang terjadi di Indonesia. Malah kalau misalkan ada sesuatu yang seperti ini ribut di mana-mana. Kita itu nemu logo, debat, pecah belah. Kita nemu ada pawang hujan, debat, pecah belah. Nanti saya kapan-kapan jadi presiden di Indonesia, debat, pecah belah lagi. Semua aja, semua hal bisa dijadikan alat pecah belah. Kenapa nggak ada di antara bara yang berpikir gimana caranya merekayasa alam seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Kenapa nggak ada yang seperti itu? Kenapa kita nggak mencoba mencari celah ilmu pengetahuan agar kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih berharga di masa depan? Kenapa kereta lewat pas saya lagi pidato seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.